memahami preferensi dan kebiasaan pengguna. Contohnya misalnya dalam aplikasi belanja online. Nah, maka dalam aplikasi tersebut tuh akan menyarankan produk berdasarkan histori pembelian pengguna. Selanjutnya itu chatbot dan asisten virtual. Chatbot berbasis AI dan asisten virtual akhir-akhir ini tuh jadi fitur yang penting dalam UI UX ya. Karena beberapa website juga udah menerapkan fitur ini. Dengan AI dan chatbot dapat memberikan layanan pelanggan selama 24/7, membantu pengguna menyelesaikan masalah, memudahkan mereka menemukan informasi. Selanjutnya, automated design suggestion. Nah, beberapa platform desain seperti Adobe, Canva itu mulai menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi desain seperti palet, warna, tata letak, ya berdasarkan tren atau preferensi pengguna. Selanjutnya tuh ada quotes dari Dan Miller. UI is the saddle, the stirrups, and the reins. UX is the feeling you get being able to ride the horse. Nah, ada yang bisa tahu nggak quotes ini maksudnya apa? Kalau boleh tahu bisa raise hand atau chat di kolom chat nih. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi dalam analogi ini tuh user interface itu diibaratkan sebagai saddle, stirrups, dan the rein ini ya. Nah, jadi ini tuh merupakan elemen-elemen visual yang memungkinkan pengendara atau user untuk berinteraksi dengan kudanya nih atau produknya. Jadi UI itu visual yang terlihat seperti button, menu, atau elemen lainnya. Sedangkan UX atau user experience adalah pengalaman. Bagaimana sih pengalaman saat menunggangi kuda tersebut, yaitu keseluruhan pengalaman pengguna, mulai dari kenyamanan, efisiensi, kemudahan navigasi, hingga kepuasan setelah menggunakan produknya. Selanjutnya yaitu alur kerja desainer UI UX dalam pengembangan teknologi. Nah, ini adalah proses desain dari UI UX mencakup beberapa tahap utama. Yang pertama itu penelitian atau research. Nah, penelitian ini merupakan langkah pertama dalam desain proses. Pada tahap ini, desainer mengumpulkan informasi tentang pengguna, kebutuhan mereka. Nah, penelitian ini tuh mencakup berupa studi, jadi memahami tren pasar atau kebutuhan industri. Selanjutnya bisa digunakan juga melalui wawancara dan juga membuat user persona yang mewakili kelompok target untuk keputusan desain. Yang kedua yaitu definisi masalah atau problem definition. Nah, setelah penelitian yang pertama tadi dilakukan, langkah berikutnya itu mendefinisikan masalah yang ingin dipecahkan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam desain tersebut dan juga mengidentifikasi lagi masalah utama yang dihadapi pengguna, yaitu bagaimana desain ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ideasi. Tahap ini tuh menghasilkan berbagai solusi untuk masalah yang telah didefinisikan. Nah, hal ini tuh berupa brainstorming, menghasilkan ide-ide kreatif, selanjutnya mind mapping, dan juga sketsa. Yang keempat yaitu prototyping. Nah, setelah ide-ide tadi dikembangkan, desainer tuh mulai membuat prototipenya. Prototip ini tuh representasi awal dari desain yang akan digunakan untuk menguji. Nah, untuk prototype ini ada low fidelity prototype dan juga high fidelity. Yang kelima yaitu pengujian. Nah, tahap ini tuh mereka mengevaluasi bagaimana prototype itu berinteraksi dengan pengguna dan juga melakukan testing, yaitu ada usability testing dan juga A/B testing. Yang keenam itu implementasi. Jadi setelah prototipe diuji dan diperbaiki, maka desain itu siap untuk diimplementasikan. Nah, tim UI UX ini bisa juga bekerjasama dengan tim developer untuk mengubah desain tersebut menjadi produk yang sudah berfungsi. Yang terakhir itu evaluasi dan iterasi. Nah, proses desain itu tidak hanya berakhir setelah implementasi, tetapi juga ada evaluasi dan iterasi, yaitu pengumpulan feedback dari pengguna
Dan juga iterasi itu membuat perubahan dari feedback tersebut. Nah, jadi nanti misal ada desain yang kita buat itu, yang iterasi pertama itu kekurangannya apa sih? Nah, di iterasi kedua itu mulai memperbaiki dari iterasi yang pertama. Nah, begitupun selanjutnya sampai beberapa iterasi yang terlibat di situ. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar tim UI UX, developer, dan juga stakeholder. Nah, jadi di sini adalah peran masing-masing tim sebagai UI UX, developer, dan stakeholder, yaitu pemangku kepentingan. Jadi tim UI UX itu bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam desain yang digunakan. Yaitu mereka membuat wireframes, prototype, dan juga desain akhir. Untuk tim developer itu mengembangkan produk berdasarkan desain yang sudah ditentukan. Untuk yang stakeholder itu berupa pemangku kepentingan, mereka memberikan panduan dan persyaratan serta mengevaluasi produk. Selanjutnya, ini adalah perbedaan ya dari front end atau web design developer dengan user experience designer dan juga full stack developer. Nah, untuk user experience atau UX designer ini tuh mencakup research dan design. Nah, UI UX designer ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian atau research tentang pengguna untuk memahami kebutuhan dan perilaku berdasarkan hasil penelitian ini. Mereka akan menciptakan desain yang fokus pada pengalaman UI UX. Selanjutnya untuk bagian dari front end atau web designer itu peran mereka itu berada di tengah-tengah ya antara UX designer dengan full stack. Mereka bekerja dengan UX design untuk mengimplementasikan desain menjadi interface yang diakses pengguna. Untuk yang full stack itu tugasnya adalah menangani front end dan juga back end. Selanjutnya, jadi selanjutnya tuh akan membahas tentang desain untuk pengalaman pengguna yang optimal. Yang pertama ada design thinking. Nah, design thinking itu menyangkut 5 fase ini ya, yaitu pendekatan yang tidak linear dan iteratif untuk memahami pengguna. Nah, kalau misal menggunakan design thinking ini tuh berguna untuk mengatasi masalah yang tidak jelas atau nggak diketahui. Untuk yang pertama itu fase empathize. Nah, tahap pertama dalam design thinking ini tuh yaitu berempati kepada pengguna. Tujuannya tuh untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pengguna. Nah, kita sebagai UI UX designer tuh perlu menempatkan diri sebagai posisi pengguna. Bagaimana melihat dari perspektif mereka. Kenapa sih empati itu penting? Karena dengan memahami pengguna, kita tuh bisa mengidentifikasi masalah yang sebenarnya gitu, yang sebenarnya mereka sedang hadapi. Untuk define, setelah mengumpulkan informasi dari fase empati, langkah berikutnya yaitu mendefinisikan masalah. Pada fase ini, kita akan menganalisis temuan dari fase sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu ideat atau bertukar pikiran. Nah, setelah kita mendefinisikan masalah, saatnya kita tuh untuk menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita bisa menggunakan teknik yang seperti jelaskan tadi, yaitu brainstorming, mind mapping, dan sketching untuk menghasilkan ide-ide. Selanjutnya untuk prototype itu, prototype itu versi awal untuk desain yang akan kita rancang. Dengan prototipe ini, kita akan tahu bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan desain dan juga mengidentifikasi untuk yang perlu diperbaiki gitu. Yang terakhir yaitu tes. Nah, pada tahap ini kita akan mengumpulkan feedback dari pengguna untuk melihat apakah solusi yang kita buat itu efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenapa ya yang testing ini penting? Karena melalui pengujian ini, kita tuh bisa mengetahui apakah desain kita memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Dan juga bisa menemukan kekurangan atau kelebihan dari desain yang kita buat. Selanjutnya yaitu user-centered design. Nah, beda dari yang tadi, untuk UCD ini tuh fokusnya tuh untuk masalah yang udah ada ini. Jadi untuk yang tadi, untuk design thinking kan untuk masalah yang belum jelas atau masalah yang belum diselesaikan gitu ya. Nah, untuk yang UCD ini tuh fokusnya tuh dari
5 proses ini, yaitu proses desainnya itu iteratif gitu. Nah, yang pertama itu ada research. Research ini mengumpulkan informasi tentang pengguna, kebutuhan, tujuan, dan teknik yang digunakan bisa berupa wawancara, survei, observasi, dan analisis pengguna. Yang kedua yaitu konsep. Nah, konsep ini mengembangkan konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi, termasuk pembuatan user persona, terus wireframe, dan juga skenario pengguna. Yang ketiga yaitu desain. Nah, desain ini membuat prototipe dari konsep yang sudah dikembangkan. Prototipe ini juga bisa berupa sketsa kasar hingga prototipe yang high fidelity itu. Yang keempat yaitu develop. Develop ini menguji prototipe dengan pengguna sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik langsung atau feedback dari masalah yang akan diperbaiki. Yang terakhir yaitu testing. Nah, berdasarkan feedback tersebut, desain akan disempurnakan dan mencapai solusi yang lebih optimal dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsistensi dan keteraturan dalam UI. Nah, konsisten ini elemen penting ya dalam UI UX karena menciptakan pengalaman dari pengguna yang lebih mudah dipahami dan juga diikuti oleh pengguna. Nah, elemennya tuh bisa berupa warna, palet, tipografi, juga tombol, dan juga interaksi atau animasi. Untuk hierarki dan layout, itu mengacu pada pengaturan elemen-elemen pada halaman sesuai urutan kepentingannya. Dengan struktur tata letak yang baik, elemen yang lebih penting dapat lebih mudah ditemukan, sementara pendukung ditempatkan pada posisi yang tidak mendistraksi. Selanjutnya yaitu aksesibilitas dalam desain UI UX. Nah, aksesibilitas ini tuh proses yang menciptakan produk yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna dengan berbagai macam keterbatasan seperti keterbatasan visual, pendengaran fisik kognitif, atau neurologis. Nah, contohnya dari pentingnya aksesibilitas itu yang pertama menyediakan keadilan dalam pengguna. Nah, desain yang aksesibel dalam semua pengguna itu memastikan bahwa dalam berbagai kemampuan fisik atau kognitif itu dapat mengakses, memahami, dan juga menggunakan fitur aplikasi atau platform secara adil. Yang kedua yaitu memenuhi standar dan regulasi. Nah, beberapa negara dan organisasi itu memiliki regulasi terkait aksesibilitas digital. Seperti contohnya yaitu WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Dan juga ada ADA di Amerika Serikat. Ini merupakan standar yang penting dalam menghindari masalah hukum dan meningkatkan reputasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan jangkauan pengguna. Nah, dengan menerapkan aksesibilitas ini, produk dapat dijangkau oleh audiens yang lebih luas, termasuk pengguna yang biasanya menghadapi tantangan atau mengakses teknologi. Nah, contohnya tuh misal kita bikin elemen seperti alt text, yaitu untuk pengguna yang menggunakan screen reader. Jadi pengguna tidak bisa melihat layar, dapat memahami konten yang ditampilkan. Selanjutnya kontras warna yang cukup juga merupakan elemen yang penting karena memudahkan pengguna dengan keterbatasan visual. Terus yang terakhir tuh ukuran teksnya juga bisa dapat diatur supaya pengguna dapat memperbesar ukuran tanpa kehilangan kualitas atau format dalam desain kita. Selanjutnya yaitu penerapan desain UI UX dalam teknologi modern. Nah, untuk studi kasus yang diambil ini yaitu tentang aplikasi Spotify, personalisasi rekomendasi musik. Latar belakangnya Spotify itu sebagai salah satu platform streaming musik terbesar ya. Jadi Spotify ini tuh ingin meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan rekomendasi musik yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi individu. Nah, tantangan yang mereka hadapi itu menyaring ribuan lagu dan artis dari seluruh dunia untuk memberikan pilihan yang tepat bagi setiap pengguna. Nah, Spotify menyadari bahwa personalisasi rekomendasi musik dapat mendorong pengguna untuk lebih lama berinteraksi dengan aplikasi dan menemukan lebih banyak musik yang sesuai dengan minat mereka. Nah, selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Spotify ini tuh yang pertama pengembangan algoritma berbasis machine learning.
Nah, jadi Spotify memanfaatkan machine learning dan data science untuk mengembangkan algoritma